pagi pemirsa, apa kabar? Selamat bergabung di Metro TV Heritage Run 2019, event lari yang diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Metro TV dengan tema Menebar Inspirasi. Heritage Run tahun kedua ini kembali diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di Taman Fathahillah, Kota Tua. Dan bersama saya, Sarah Wayne, kita akan menyaksikan pemirsa keseruan Metro TV Heritage Run 2019 secara langsung. Tapi kayaknya nih kita akan lebih asik kalau saya nggak sendiri nih untuk membahasnya, karena saya akan ditemani para pecinta lari. Hari ini kita sudah kehadiran dengan Coach Hendry Pardede dan juga Sahila Hisham. Selamat pagi teman-teman semua. Halo, selamat pagi. Bagaimana semangat? Harus semangat ya, walaupun kita nggak ikutan ke sana nih pemirsa. Tapi Coach Hendry sendiri, kan Coach Hendry tahun lalu sempat ikutan Heritage Run yang pertama. Betul. Kalau lihat bagaimana persiapan dan juga antusiasme, kalau lihat media sosial kan udah ada. Coach Hendry seperti apa melihatnya? Kalau saya melihatnya tahun ini lebih semarak ya. Karena pertama mungkin saya lihatnya berbeda, atmosfernya berbeda. Kedua mungkin dari penyelenggara, dari race manajemennya juga berbeda. Jadi lebih tertata ya sepertinya gitu. Tahun kemarin sepertinya agak sedikit crowded gitu ya. Tapi saya melihat tahun ini sepertinya lebih bagus dari sebelum penyelenggaraannya. Konsep acaranya juga mungkin lebih bagus lagi. Lebih optimis ya untuk melihat bagaimana semangat teman-teman semua. Runners yang sudah siap-siap di sana. Harus. Nah, kalau Mbak Hila sendiri kan tahun lalu nggak sempat ikutan nih. Iya. Tapi udah lihat nih bagaimana ada tulisan Heritage Run. Kalau misalnya Mbak Hila sendiri melihat acara ini sebagai pencinta lari juga, ini seperti apa? Kalau aku ngelihatnya kayak seru aja ya, karena memang lokasinya itu di Kota Tua, dan aku ngelihat konsepnya itu lebih menyungsung kebudayaan banget gitu, ke kebudayaan. Jadi bisa sambil lari tapi kita sambil bisa mengenal budaya, bisa sambil belajar tentang budaya Jakarta sendiri sih. Wah. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong nih, terakhir kali teman-teman lari itu kapan nih? Kalau gue tahu. Kalau Coach sendiri terakhir kali kapan? Apa lomba atau lari? Kalau lari kemarin lari. Iya juga ya, Tiap hari ya. Maratonnya kapan Coach terakhir kali? Kalau maraton saya terakhir itu di Gold Coast. Gold Coast. Juli kemarin. Nah, di sana kebetulan route-nya enak, udaranya juga bagus ya. Jadi heart rate kita juga tetap adem gitu kan, lari gitu. Di sana saya mendapatkan personal best yang baik, kemudian dapat tiket ke Boston. Nah, masuk dalam Boston Qualified. Oke, nah kalau Mbak Hila sendiri kapan nih? Kalau aku, kebetulan aku itu suka sama lari baru 1 tahun ini. Nah, yang pertama kali itu aku kemarin ikutan Seoul Marathon. Itu bulan Maret deh, ya Maret. Jadi di sana juga sama sih, udaranya enak, tapi aku sempet kayak wow, dingin banget karena memang banyak tanjakan, dan di tanjakan itu banyak anginnya banget, jadi kayak lumayan tantangan banget buat aku. Jadi yang memang niatnya aku nggak pakai jaket, jadi selama lari aku pakai jaket terus gitu. Nah, berarti sekarang walaupun nggak lari udah siap ya, kita melihat bagaimana keseruan teman-teman runners semua yang sedang bersiap di Heritage Run nih pemirsa. Tetapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana lintasan atau rute teman-teman semua yang akan dilalui atau ditempuh oleh para peserta lari Metro TV Heritage Run tahun 2019. Nah, teman-teman semua ini nanti para runners akan mulai rutenya diawali dari Museum Sejarah Jakarta, melihat bagaimana kebudayaan kita yang dibangun pada tahun 1707 dengan arsitektur menyerupai istana di Amsterdam yang berfungsi sebagai rumah pengadilan. Lalu setelah itu, para pelari akan melewati kantor pos kota yang dibangun pada tahun 1929 yang digunakan sebagai kantor pos pada zaman Hindia Belanda. Lintasan selanjutnya pemirsa, para pelari akan melewati Museum Seni Rupa yang dibangun pada tahun 1980. Museum ini memiliki beberapa karya seni rupa yang diantaranya sangat penting bagi sejarah seni rupa di Indonesia. Lalu setelah Museum Seni Rupa, para peserta lari akan melewati stasiun kereta api Beos yang usianya sudah mencapai 90 tahun sejak pertama kali diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, setelah itu lintasan selanjutnya, setelah dari stasiun kota, para runners akan melalui Chandranaya yang merupakan gedung cagar budaya dengan arsitektur khas Tionghoa yang dibangun pada tahun 1807.
Setelah dari Chandranaya nih, para runners akan melanjutkan lari mereka melewati Museum Bank Indonesia yang dibangun pada tahun 1928 yang menyimpan kisah perjalanan perang Bank Indonesia. Lalu setelah bisa foto-foto nanti mungkin di depan Museum BI ini, para runners akan melewati gedung tua VOC yang merupakan bekas pusat pemerintahan VOC. Lalu setelah melewati gudang VOC, nanti para peserta juga akan melewati Menara Syah Bandar yang dibangun pada tahun 1839 yang berfungsi untuk memantau kapal yang keluar masuk kota Batavia. Lalu kita akan berlanjut nih rutenya ke spot terakhir yang akan dilewati oleh para pelari, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan salah satu pelabuhan tertua di Indonesia yang sudah ada sejak abad ke-5. Lalu setelah dari Pelabuhan Sunda Kelapa, para peserta lari akan melewati garis finish di Museum Sejarah Jakarta. Nah, itu dia nih rute Rutenya banyak ya, tempat-tempat bersejarah. Sejarah semua ya. Iya. Spot-spot yang mungkin bisa langsung dipakai untuk foto dan juga mungkin mengabadikan dan juga belajar sejarah tadi. Tetapi nih teman-teman semua, kita akan lihat nih bagaimana sih kondisi terkini di sana, persiapannya seperti apa ya. Langsung saja kita sapa, sudah ada di sana rekan kita Jason Sambo. Selamat pagi Jason. Nah, Jason bisa dengar suara saya, Jason? Ya, selamat pagi Sarah dan juga pemirsa. Memang suasana di Kota Tua kali ini, para pelari yang bersiap untuk mengikuti Metro TV Heritage Run 2019 ini sudah bersiap. Kalau tadi saya sudah datang sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, saya sudah memantau bahwa para peserta ini memang sudah melakukan sejumlah persiapan mulai dari stretching atau pemanasan, karena memang stretching atau pemanasan ini sangat esensial untuk bisa mengurangi kemungkinan cedera pada saat nanti mereka berlari. Dan rencananya untuk kategori pertama, untuk kategori 10K ini akan dilepas atau flag off-nya tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita melihat bicara terkait dengan antusias dari para peserta ini juga terlihat sangat antusias. Kalau saya melihat dari kalangan usianya, tidak hanya usia-usia milenial saja yang berpartisipasi, namun juga usia yang di atas 45 tahun juga banyak mendominasi dalam kegiatan Metro TV Heritage Run yang sudah memasuki usia penyelenggaraannya yang kedua di tahun ini. Dan kita bisa melihat bahwa sebentar lagi nampaknya para peserta ini akan segera dilepas untuk bisa berlari untuk kategori 10K dan nantinya melewati situs-situs bersejarah yang tadi sudah Sarah sebutkan di awal. Mungkin kalau saya boleh ulas lagi, ada tempat-tempat yang menjadi destinasi tujuan utama nanti yang akan dilewati, mulai dari Museum Fathahillah, kemudian ada Museum Keramik, Museum Seni Rupa, lalu lanjut lagi nanti ke pos kota, dan juga terakhir nanti ada di Pelabuhan Sunda Kelapa yang juga merupakan jalur yang nantinya akan dilewati oleh para peserta dari 10K ini. Saya nanti masih akan update lagi bagaimana keseruan yang terjadi, karena nanti akan ada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir juga di sini, seperti Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Menpora Zainuddin Amali, dan juga pastinya jajaran BOD Metro TV dan News Presenter Metro TV yang akan melebur bersama dengan para peserta. Untuk sementara kembali dulu ke Sarah. Wah, seru sekali itu persiapannya yang dilakukan oleh para teman-teman runners di sana. Nah, kita akan membahas lebih lanjut pemirsa, tetapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di live event Metro TV Heritage Run tahun 2019. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya di Metro TV Heritage Run 2019. Langsung saja kita tanya nih ke teman-teman. Coach Henry, kalau misalnya kita lihat tadi kan sudah persiapan di garis start. Biasanya itu sistemnya seperti apa sih? Mungkin para pemirsa di rumah belum paham betul. Misalkan ini kita akan mulai maraton, itu seperti apa sistemnya? Jadi kalau kita bicara tentang lomba lari, mau 5K, 10K, half marathon atau full marathon, itu sebetulnya di line up start itu ada namanya pen A, pen B, pen C. Apa bedanya? Pen A itu biasanya untuk pelari-pelari cepat. Jadi kita semua peserta harus sadar diri nih.
Karena kalau kita pelari yang lambat dia ada di depan, nanti bisa cedera, sama pelari yang cepat bisa ketubruk gitu, kesenggol atau apa gitu ya. Jadi pelari pen A itu adalah pelari-pelari cepat, pelari-pelari potensial winner. Nah itu mereka ada di barisan depan. Berikutnya nanti ada pen B. Pen B ini pelari menengah. Jadi pace-nya mereka kurang lebih ya pelari-pelari menengah lah ya, supaya apa namanya, mereka juga biasanya mau mencapai personal best, waktunya yang terbaik gitu loh. Nah biasanya mereka ada di pen B. Yang terakhir ini pen C. Pen C ini pelari rekreasional. Iya. Pelari ya selfie, pelari ya senang-senang aja, yang penting sehat gitu ya. Nah itu di pen C gitu loh. Nah itu aja sih apa namanya, lintasan-lintasan di start line itu ada pen A, pen B, pen C. Nah kalau kita lihat dari jumlah peserta yang ada hari ini Coach, ini lebih banyak mungkin ini di pen C ya? Pen C seperti Nah ini bagaimana kita animonya nih, masyarakat sekarang ini banyak juga yang sekarang suka lari, suka banyak yang mulai maraton, dan juga Mbak Hila juga kan sebagai ini seorang yang menggemari lari juga, hitungannya tahun berapa nih pertama kali lari kalau Mbak Hila? Aku baru tahun ini sih, awal tahun ini. Awal tahun ini kan, berarti hitungannya masih baru ya Coach? Iya, masih baru. Nah ini melihat bagaimana animo masyarakat tuh bagaimana sih Coach? Kalau kita lihat sekarang ya, lari itu sekarang udah menjadi virus sekali ya. Jadi di mana-mana dari kalangan masyarakat manapun tuh mereka maunya lari. Satu olahraga murah katanya, tapi ternyata enggak loh. Iya, kalau mau ikutan maraton di luar negeri kan ya. Betul, ya bilang udahlah lari itu olahraga murah. Enggak juga gitu, outfitnya kita apa segala macam gitu ya. Tapi semua tergantung dari kembali lagi ke orangnya gitu loh. Nah, yang paling sekarang itu yang lagi tren itu mereka berlari dengan teman-teman. Komunitas lari. Jadi mereka nggak berlari sendiri tapi bisa saling bersama. Jadi di dalam komunitas itu mereka bisa saling belajar satu dengan yang lain. Ada yang jam terbangnya lebih gitu kan larinya. Jadi mereka saling sharing, saling nguatin, wah belajarnya begini gitu loh. Nah di dalam komunitas lari yang saya punya pengalaman melatih di beberapa komunitas lari, di situ sebetulnya ada satu atmosfer kebersamaan. Kita nggak melihat mereka latar belakangnya apa, sosialnya apa, tapi ketika berlari ya udah kita lari bareng-bareng aja gitu loh. Jadi bersama kemana-mana ya? Betul, betul. Nah kalau Hila sendiri kan, kalau misalnya kata Coach Hendry, kita banyak nih virus-virus yang sudah terjangkit, virus lari. Kalau Hila sendiri kan di awal tahun, pertama kali itu kenapa? Itu pertama kali karena memang ada project dari sebuah brand yang goalnya itu memang finish strong untuk maraton. Nah, jadi dari situ aku mengikuti latihannya, ketemu sama komunitas larinya, belajar tentang gizinya, pola makan, dan dari situ tuh wow, aku enjoy banget sih, karena di komunitas larinya pun seru banget gitu. Jadi yang memang aku tunggu-tunggu setiap minggunya itu Car Free Day karena bakalan kumpul sama semuanya, dan itu tuh kayak lari bareng, sharing semuanya tentang lari itu seru banget. Terus waktu itu pas waktu Hila ikutan akhirnya mau lagi gitu. Iya mau lagi, karena aku sih mikirnya kayak next year juga aku pengen banget sih ikutan maraton lagi, karena jadi ini ada PR nih. Ada PR, ada tugas yang aku memang harus latihan untuk setiap harinya, karena aku ngerasa kalau misalkan aku stop untuk lari gitu, jadi balik lagi kayak ke awal ya Coach. Jadi stamina kita juga menurun gitu, karena aku pernah 1 bulan nggak lari, aku start lagi lari jadi menurun staminanya. Jadi memang harus ada PR nih buat latihan, buat event apa gitu. Jadi lari terus. Nah, apa itu Coach? Apa persiapan yang harus dilakukan oleh para pelari untuk ikutan maraton ya. Jadi kalau kita bicara berlari itu sebetulnya bicara tentang pola. Jadi yang namanya pola itu artinya kita harus melakukannya berulang-ulang, sehingga menjadi pola itu menjadi adaptasi kita. Di dalam berlari juga sama, pola langkah, pola napas, pola long run, tempo run, interval, itu sebetulnya cuma membentuk pola ke dalam tubuh kita. Nah biasanya pola awal itu kita terengah-engah, karena apa? Karena ada sesuatu pola baru masuk ke dalam tubuh kita. Tapi seiringnya dengan berjalannya waktu, pola itu bisa diadaptasi oleh tubuh kita. Contoh misalnya kita lari pelan gitu ya, 30 menit gitu, larinya kita jogging. Mungkin di menit ke-15 kita udah terengah-engah gitu loh.
Tapi kalau kita coba lagi hari berikutnya, nanti 15 menit itu yang krusial itu akan lewat. Kenapa? Karena udah masuk di turning point tubuh kita. Nah, hebatnya tubuh kita itu, kita punya kekuatan yang tidak terbatas sebetulnya. Asal kita bisa melatihnya dengan terstruktur. Nah, pesan saya sih kepada pelari, tolong berlatih dengan benar. Ya, berlatih yang benar itu sebetulnya ada 3 pola. Jadi pola nutrisi yang benar, pelari itu nggak boleh asal makan, gitu loh, ya. Karena saya percaya nutrisi itu jadi bensinnya. Ya. Bahan bakar. Betul, bahan bakarnya kita. Kalau bahan bakar kita kotor, otomatis ya performa lari kita juga nggak maksimal, ya. Masih suka goreng-gorengan, santan, karena itu pengaruh, akumulasi. Itu ke performance tubuh akan berpengaruh. Kedua adalah pola latihan yang terstruktur. Jadi pola latihan itu harus dibangun dari base. Terus baru level kedua, level ketiga. Nah, orang biasanya pengen, wah, gue pengen langsung deh full maraton sub 5, 4 jam gitu. Sementara di base-nya mereka nggak kuat. Akhirnya apa? Cedera. Banyaknya seperti itu. Cedera itu sebetulnya adalah akumulasi tubuh yang tidak terbangun secara solid di latihannya. Di base-nya itu ya. Betul. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah pola istirahat atau pola tidur. Banyak pelari itu tiap hari lari gitu kan ya. Sebetulnya kalau memang pola recovery-nya cukup, ya boleh-boleh aja. Cuman kan kebanyakan ini kan pelari rekreasional, kita harus kerja juga, kita ada aktivitas otak apa segala macam. Tolong bisa membaca kekuatan tubuh kita. Saya selalu pesan sama Rana, listen your body gitu loh. Jangan terlalu di-push gitu loh, enjoy aja. Anyway, kita kan harus do the best hanya untuk mengalahkan waktu pribadi kita. Personal best kita ya. Yes. Dan itu paling penting, enjoy aja. Enjoy. Nah, nanti kita akan lihat juga di pemirsa seperti apa enjoyment yang sedang dialami atau dirasakan oleh para pelari di Metro TV Heritage Run. Tetapi sesaat lagi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Oke pemirsa, kembali lagi di Metro TV Heritage Run 2019. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana persiapan yang terbaik untuk menghadapi maraton dari Coach Henry. Tapi kalau dari Hilal sendiri, kalau kamu sendiri secara pribadi ada nggak persiapan-persiapan yang kamu lakukan? Kan kamu juga aktivitasnya juga banyak kan? Iya. Running juga. Iya, yang pastinya aku harus pinter banget sih untuk atur waktu. Waktu istirahat, waktu latihan, dan tidur. Nutrisi juga, asupan karbohidrat, cairan. Dan satu lagi sih yang penting buat aku, apa itu? Mental. Mental itu penting banget Betul, ya Coach. betul. Wow, itu segitu ngaruhnya banget karena aku ngerasain banget kilometer-kilometer terberat itu tantangannya luar biasa banget. Mana aja tuh buat kamu? Buat aku 20 kilometer 25 untuk di full maraton ya, dan kilometer 30, wow, itu wow banget gitu. Kayak aku udah ngeliat kanan kiri, udah banyak yang masuk ambulans, ada yang udah tinggal diem aja di pinggiran gitu. Dan itu tuh mental beneran, kita tuh, aku tuh waktu itu kayak udah aja motivasi diri aku sendiri aja, pasti bisa, kuat gitu. Kayak udah bayangin garis finish terus. Langsung itu bayangin garis finish ya, langsung ngebayangin pas nanti hasilnya. Iya, bahkan di kilometer 35 aja waktu itu aku tuh nangis sendiri Coach. Karena aku ngebayangin, ya ampun udah mau nyampe garis finish, lo keren banget. Bisa akhirnya gitu, se-happy itu. Iya. Karena memang menghadapi diri sendiri tantangannya itu. Betul. Nah, kalau misalnya kita sendiri ikut maraton terakhir kali itu bulan apa? Yang itu bulan Maret deh, ya bulan Maret. Ya. Oke, berarti tahun ini kamu udah ikut berapa maraton itu? Kalau maraton yang full maraton tahun ini 1 kali. Tapi kalau misalkan yang lari-lari biasa? Lari-lari biasa kemarin aku sempet ada event di Bangkok, terus di Jakarta sendiri juga ada. Itu sih kayak yang palingan ada yang di Bandung juga ada 10 kilo, terus 15 kilo. 15 kilo. Nah, kalau misalnya Coach Henry tadi kan
kita cerita tentang mentalnya yang dipersiapkan. Terus masalah ada juga ini coach. Kalau misalkan sekarang banyak banget jumlah event lari. Tadi sebelum pas waktu lagi break kita udah bahas sama coach Henry katanya ada berapa coach? 168 ya? Yes, satu tahun 2019. Tahun 2019 ada 168 event lari. Iya. Tahun lalu ini meningkat tajam kan? Meningkat tajam. Nah ini kira-kira kenapa nih coach? Bisa melihat bagaimana, apakah karena memang banyak acara larinya kah atau menjawab keinginan masyarakat juga? Hal yang pertama mungkin karena satu mungkin masyarakat di segala lapisan nih sekarang mereka mau merasakan atmosfer lomba. Jadi kalau kita lihat sekarang persentase pelari newbie yang baru-baru itu banyak banget gitu loh ya. Nah mereka pengen kalau latihan-latihan aja kan biasa gitu ya. Jadi mereka akan mencoba ikutan lomba lari. Nah, keinginan masyarakat newbie ini yang dibuat diakomodir oleh race management gitu loh. Jadi dijawab keinginan masyarakat itu dengan buat lomba-lomba lari yang salah satu acaranya itu Metro TV Heritage Run. Yes. Nah kita akan lihat nih ternyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah hadir di lokasi bersama juga Direktur Utama Metro TV Bapak Surya Pratomo, dan sepertinya sudah mau siap-siap nih coach untuk flag off. Langsung saja kita lihat bagaimana kondisi terkini di lokasi pemirsa. Dan sudah ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali juga sudah siap di lokasi untuk detik-detik flag off para runners di Metro TV Heritage Run tahun 2019. Untuk di start of take off tidak ada hitung mundur. Iya. Jadi begitu kami mengatakan ready set and go. Betul. Dan ditandai dengan bunyi horn. Iya. Yang horn akan diberikan oleh Bunda Sabrina dan juga Bang Sandi. Kami juga salah satu panitia boleh naik ke atas, Pak. Oke. Saya boleh itu semangatnya mencoba kembali naik ke atas. Oke. Sudah pada apa? Sudah siap. Mohon untuk para penonton mendukung sekali lagi kami informasikan area ini mohon untuk menjaga kebersihan dan tidak boleh bawa ya ini kalau dipakai karena penduduk dari sehat. Iya, selama bertani juga boleh nanti selfie atau foto-foto di spot-spot heritage yang sudah diumumkan tadi ya. Jadi dimanapun sama acara dari heritage jangan lupa selfie ya. Semuanya kayak gini dan gini. Kita terlibat. Selfie dulu. Iya, jadi kita Oke, 1 menit menuju break up. Mohon perhatikan untuk tim dari semua tunggu sport boys. Ya, pastikan di PC sudah boleh. Iya, karena kata waktu itu untuk tanggal saya sangat penting. Betul sekali. Apalagi untuk mencapai persoalan desanya. Iya, karena persoalan desanya hari ini bisa dipacu juga para dipacu juga Pak. Betul sekali. Kita nantikan, mohon bersiap-siap. Alright, ready, set, go!
memberikan flag off untuk para runners yang akan memulai 10K di Metro TV Heritage Run tahun 2019. Dan kita lihat ini pelari terdepan yang bisa kita lihat di layar kaca kita pemirsa. Dan kalau misalkan tadi pas saat persiapan flag off, tadi Coach Hendry juga sudah bisa melihat nih ada beberapa runners yang katanya biasa podium. Yes. Nah ini kalau ini bisa dikenali nggak Coach? Ini siapa nih yang lagi? Kalau ini yang pelari kita lokal ini saya kurang ini ya. Kalau di Zoom mungkin bisa di ini ya nantinya. Tapi kalau kita lihat di belakangnya itu ada pelari dari Kenya ya. Jadi memang mereka ada beberapa pelari di-invite oleh race management untuk bisa memeriahkan acara ini ya, pelari dari luar negeri. Kalau tadi di garis start tadi Coach, kalau bisa Dino tadi Coach Hendry udah bisa melihat nih ada beberapa nama yang ada familiar. Beberapa nama yang familiar ya, ada Jumardi di sana juga yang sering podium juga. Nah, ini biasanya sih kalau kita lihat pemenang-pemenangnya itu aja sih. Itu aja ya. Orangnya itu aja ya. Cuman mungkin sekarang ada kategori master ya baiknya ya di Metro ini, jadi mungkin dari jenjang umur mulai dipertimbangkan untuk pemenangnya, jadi nggak cuma yang di umum aja. Dan ini kan para pelari atau runners akan melewati rute bersejarah di kota Jakarta, terutama kota tua. Nih Hila, kalau kamu lihat sendiri tadi, ini bagaimana rute-rutenya yang akan disinggahi para runners yang kamu sangat tertarik, itu yang mana? Kan kata kamu kan tertarik untuk belajar budaya. Aku tertariknya di pelabuhannya sih, Pelabuhannya. karena penasaran. Aku belum pernah ke sana. Cuman kan kalau buat kota tua gitu, memang sering syuting juga kan di sana. Nah, tapi kalau pelabuhan gitu kayak, apalagi itu finishnya di sana ya, penasaran sih. Dan tadi aku ngelihat juga gemes ya gitu, kayak beda daripada event lari biasanya karena startnya aja tuh diiringin sama tajidor, lucu, seru. Untuk membangun atmosfernya ya. Iya, kayak bener-bener sejarah banget gitu, Betawi banget diiringin tajidor. Kental akan budayanya ya. Iya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong juga tentang memulai start nih, Coach Hendry. Untuk memulai start yang baik itu seperti apa sih? Karena tadi kita lihat nih ada yang jalan, ada yang lari. Itu bagaimana? Jadi kalau kita lihat kalau di start lari untuk pen A, kan saya bilang tadi ada pen A, pen B, pen C. Nah kalau pen A biasanya mereka begitu start dimulai, hal pertama yang mereka lakukan adalah menghindar dari kerumunan. Jadi mereka harus melakukan satu pace cepat dulu supaya mereka terhindar dari kerumunan yang ada. Kita lihat pelari-pelari yang potensial ini, mereka langsung lari keluar dari kerumunan yang ada. Nah, 1 kilo yang pertama, 1-2 kilo yang pertama mereka harus biasanya awal pace dulu, maintain dulu. Ya. Jadi biasanya di 10K itu tekniknya adalah 3-3-3-1. Jadi 3 kilo pertama itu mereka akan 1 kilo pertama mereka akan keluar dari kerumunan yang ada sampai dengan kilometer 3 mereka maintain pace dulu, nggak boleh langsung dihabisin. Ini masih maintain pace nih. Kita lihat kakinya aja masih belum ke atas gitu ya. Itu yang dari Kenya kita lihat di situ kakinya belum ke atas, ini masih pace maintain gitu loh. Masih menyimpan tenaga. Nah nanti di 3 kilometer kedua ya dari kilometer ke-4 sampai dengan 6 itu mereka nanti kita lihat kakinya nanti dia akan langsung akselerasi ya. Nah ketahuannya nanti kita siapa yang menang itu sebetulnya adalah di kilometer 7 atau 8. 7 atau 8 ya? Yes, di 8 itu mereka udah all out, mereka pisah langsung ya. Kita lihat nanti mereka agak pace-nya, hard pace-nya mulai keluar. Ini masih medium, kakinya kita lihat masih angkat kakinya, stride-nya juga masih belum terlalu panjang. Ini masih mungkin belum sampai, baru mungkin 2 kiloan kali ini. Nah ini dia leading man kita, sudah bisa dikenali belum Coach dari wajahnya untuk pelari loh. Runu ya namanya ya. Yang mana siapa tuh? Hila kenal? Kayak aku suka ketemu gitu kalau misalkan ada event-event. Bukan Runu Hairun. Tapi yang penting sering ketemu kalau misalkan lagi event-event. Iya. Nah Hila sendiri kalau misalkan sudah memulai nih, contohnya 10K, persiapan yang kamu lakukan, apa kamu maintain juga atau kamu memisahkan diri atau gimana kalau strategi Hila sendiri? Kalau aku ya pasti persiapannya itu istirahat sih, yang nomor satu tuh istirahat gitu. Dan aku juga memang dari awal gitu diajarinnya juga gitu. Memang dari awal itu
jangan terlalu terbawa dengan keadaan, terlalu ambisi dari awal pace-nya terlalu cepat gitu. Nanti itu yang ada di kilometer-kilometer terakhir tuh tenaga habis gitu. Jadi kita memang, aku sih selalu menjaga pace aman aku. Yang penting sampai garis finish itu nggak kehabisan tenaga gitu sih. Gitu, menjaga pace-nya ya. Menjaga pace. Oke, kalau misalkan kamu sendiri 10K tadi kan kalau kata Coach Hendry ada 331. Kamu ada nggak yang kamu aplikasiin strategi seperti itu? Nah, karena kalau aku kan jatuhnya masih baru ya gitu, aku selalu cari pace nyaman aja sih, cari pace nyaman. Yang penting sampai garis finish strong dan happy. Udah sih kalau buat aku seperti itu. Ya Coach, ada mau dikomentarin? Oke, kalau kita lihat tadi ada water station pertama ya di kilometer biasanya di kilometer 2,5 sampai 3 ya. Tadi kita lihat ada pelari lokal kita itu dia miss ambil air tapi oleh pelari Kenya itu dia share bisa bagi. Ini satu sportivitas yang bagus sekali ya. Walaupun mereka di lane depan mereka bersaing tapi mereka tetap bisa menjaga sportivitas dengan berbagi minum barusan kalau kita lihat. Ini sangat bagus sekali sih. Yang harus dicontoh juga mentalitas lari itu artinya kita nggak cuma aja bersaing aja, tapi tetap friendship, kebersamaan kita, sportivitas itu bisa dijaga. Ini hal yang menarik. Satu nilai yang bisa kita lihat dari momen frame ini adalah ternyata lari itu nggak bersaing aja gitu, tapi kebersamaan itu tetap ada sportivitas. Ini sangat bagus sekali. Dan langsung dibuktikan. Dan dibuktikan langsung. Walaupun mereka saling bersaing loh. Ini pelari 1, 2, 3 nih. Ya. Tapi mereka tetap bisa menjaga sportivitas. Ini yang harus kita contoh. Luar biasa. Nah, apa saja lagi nanti Coach dan juga Hila yang bisa kita pelajari dari lari akan kita bahas lanjut lagi. Tetapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di live event Metro TV Heritage Run 2019. Ya pemirsa, kembali lagi di Metro TV Heritage Run 2019 dan yang kita saksikan di layar kaca pemirsa inilah persiapan flag off kategori 5K. Nah ini dia sudah meriah ya Coach dan juga Hila. Ini bagaimana ini kalau kata Hila tadi suasana kebudayaannya kental sekali. Tapi Coach Hendry kalau misalnya kita lihat 10K dan 5K ini kan kedua rute yang berbeda. Ini persiapan atau strategi berbeda juga nggak sih untuk para runners? Ya, jadi balik lagi tergantung dari pelarinya ya. Kalau untuk pelari yang medium ke atas mereka udah tahu untuk 5K ini memang memerlukan kecepatan yang tinggi dari awal sampai dengan akhir ya. Jadi kita lihat nanti mereka beda dengan 10K. 10K kan tadi ada mereka harus menjajaki dulu gitu ya. Kalau ini 5K ini mereka dari awal tuh mereka langsung udah hard pace langsung gitu loh. Heart rate-nya juga tinggi ya, dan sebetulnya ini lebih capek. Lebih capek. Coba kita lihat nih bagaimana nih Coach. Nah ini dia. Iya, ini dia. Flag off sudah dimulai. Resmi para runners sudah mulai nih 5K mereka. Tapi mungkin untuk pelari rekreasional 5K ini mungkin untuk awal-awal ya nggak perlu harus langsung nge-push gitu ya. Mereka ini penjajakan race aja, santai aja sih. Apalagi kan di Metro TV Heritage Run ini banyak spot-spot budaya. Iya, betul. Itu juga harus dimanfaatin ya. Karena ada banyak tempat-tempat bersejarah yang dilalui, mungkin bisa foto-foto ya untuk bisa jadi apa namanya nanti di-upload lah di media sosial. Dan untuk Metro TV Heritage Run juga akan ada kategori Best Costume. The Best Costume, ya. Best Selfie juga ada. Best Selfie. Nah, makanya mungkin tadi kita sempat lihat nih Hila, tadi ada yang unik kan pakaiannya. Di sini banyak
juga beberapa peserta mungkin yang go all out juga nih coach. Betul. Karena kan rekreasional kan, apalagi Betul. weekend. Betul. Nah, coba kita lihat. Oh iya tuh. Gimana Hila? Yang... Tadi ada yang Ada basic. pakai pakaian Betawi gitu ya cewek ya. Iya. Iya. Nah kalau Hila sendiri nih, pernah nggak sempat ikutan 5K atau maraton-maraton? Nah kalau 5K itu aku pernah waktu itu relay. Kalau relay itu kan jatuhnya kayak estafet gitu ya. Betul. Bener coach, capek banget 5 kilo. Dalam hati aku, kayaknya enakan maraton aja deh gitu. Bener heart rate tuh naik banget gitu. Karena memang buat aku yang pertama kali itu, aku event itu full maraton kan. Jadi waktu aku harus lari 5K dengan kecepatan cepat tuh berasa banget sih heart rate aku naik banget dan udahnya ngos-ngosan banget. Ngos-ngosan, karena memang Hila dan juga coach ini kan memang runners ya. Iya. Nah, tapi mungkin untuk masyarakat yang memang mau jalan-jalan atau misalkan have fun aja, jangan langsung 10K ya, 5K dulu coach. 5K dulu. 5K dulu. Betul. Kalau kita lihat di dalam berlari ya sebetulnya secara teknis itu di dalam otot kita itu ada slow twitch muscle sama fast twitch muscle ya. Jadi kita bisa melatih slow twitch muscle itu lewat jogging, lewat easy pace, kita lari pelan-pelan gitu ya. Tapi di satu sisi juga di dalam otot kita itu ada fast twitch muscle yang harus kita sering latih. Jadi lewat interval, lewat tempora gitu loh. Nah, gabungan antara slow twitch muscle sama fast twitch muscle itu kita gabungkan di dalam latihan long run namanya. Jadi ada yang long run 20 kilo, 25 kilo kalau kita untuk full marathon. Full marathon. Nah, untuk 5K ini sebetulnya fast twitch muscle-nya yang banyak dipakai. Jadi heart rate kita tinggi banget, kecepatan lari kita juga full gitu ya. Itu sebetulnya jauh lebih capek. Lebih capek banget sih. Dan itu mungkin biasanya bisa latihannya di treadmill gitu kali ya. Treadmill atau di track. Memacu. Nice. Yes. Nah, kita akan lihat nih bagaimana para peserta melewati 5K kali ini nih coach dan Iya. Hila. Nah tapi untuk 5K sendiri, kalau misalkan tadi 10K kan pemenang terlihat di kilometer 7 atau 8 7 ya. atau 8, betul. Kalau 5K itu bagaimana? Kalau di 5K kita bisa melihat nanti di kilometer 4. Ya, biasanya untuk 5K itu orang biasanya strateginya 2-2-1. Jadi 1 kilometer pertama sampai 2 itu mereka Push. nggak push sih, artinya masih di dalam hard pace gitu ya, Iya. langsung gitu. Nah 2 kilometer yang kedua itu mereka bisa menjaga stabil. Nah 1 kilometer terakhir mereka push, last push. Jadi kalau kita nanti lihat di kilometer 4 kita bisa lihat nanti itu, karena mereka pasti rapat banget tuh. Iya. Rapat. Nah biasanya siapa yang bisa mengatur tenaganya dengan baik, siapa yang bisa mengatur minute pace-nya dengan baik, di kilometer 4 mereka pasti masih nyimpan tenaga, atau di kilometer 4 mereka sudah habis. Nah kalau kilometer 4 mereka masih punya tenaga, itu di sana mereka bisa langsung lebih cepat lagi. Istilahnya dalam berlari namanya negative split. Jadi semakin menuju garis finish, dia semakin cepat. Itu namanya negative split. Tapi biasanya kalau mereka di kilometer 4-nya udah mulai capek, akhirnya apa cuman bisa stabil aja gitu loh sampai dengan finish. Nah, kita lihat 10K sekarang ini udah masih tetap mereka bertiga ya. Untuk kilometer Dari berapa awal ya, Nia? ini mungkin udah masuk. Kalau pace-nya sendiri bagaimana coach? Kenapa? Kalau pace-nya sendiri dari ketiga leading man di 10K ini? Kalau kita lihat pace-nya, kaki kita lihat sekarang udah nggak kelihatan. Belum kelihatan ya, nanti kan coba kita Ya, tunggu. kalau kaki udah mulai kelihatan agak naik ke atas, itu pace mereka udah menuju ke hard pace. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam berlari itu ada easy pace, ada medium pace, ada hard pace 1, ada hard pace 2. Kita lihat kakinya udah mulai naik. Ini udah mereka udah mengatur strategi untuk, tapi yang hijau masih belum nih. Yang kita lihat yang baju biru sama yang hitam itu mereka udah mulai naik kakinya. Ini udah menuju hard pace yang mereka gitu loh. Saya rasa yang baju hijau ini akan menjadi nomor 1. Kenapa? Karena coach? ini asumsi saya ya. Kita berandai-andai, tapi kita lihat nanti. Dia belum menunjukkan performa lari dia yang sesungguhnya. Saya lihat dari angkatan kaki dia masih rendah. Nah,
sementara yang baju biru sama yang hitam itu kakinya udah mulai naik gitu. Iya. Tapi lihat yang baju hijau ini dia masih kalem aja ya, masih santai gitu loh. Mungkin nanti di kilometer 8 nanti kita lihat kaki dia mulai naik dan saya sih melihatnya ya. yang baju hijau ini nanti yang menang. Tapi Coach, kalau tinggi badan tuh ngaruh gak sih sebenarnya? Sangat pengaruh. Tinggi badan semakin tinggi kita, Semakin bisa otomatis stride length kita juga Lebih semakin panjang. Itu. Untuk mencapainya. Betul. Oke. Nah, tadi kalau misalnya ini ketiga leading man di 10K ini kan tadi kita lihat Coach Iya. dan juga Hila bagaimana mereka saling berbagi minuman karena ada yang satu nggak berhasil kan dapatkan. Betul. Dan ini kan salah satu pelajaran atau apa ya? Sebuah sportivitas yang bisa kita ambil dari running kan Iya, Coach betul. tadi. Selain itu apa lagi nih manfaat-manfaat atau pelajaran yang diambil sih kalau kita lihat running Oke. pengalaman? Kalau saya melihat dari berlari ini banyak sekali sikap mentalitas yang terbangun di dalam diri saya ya. Contohnya misalnya itu tadi kita bisa sharing gitu kan ya, sportivitas. Yang kedua adalah pantang menyerah. Ya, artinya kita mungkin dalam satu latihan mencapai titik tertentu mungkin gagal, tapi kita latihan lagi gitu ya. Itu secara nggak langsung tuh membentuk satu mentalitas pantang menyerah. Yang ketiga, lari itu mengajarkan konsistensi. Jadi konsistensi, kita kan harus melakukan lari ini kan terus menerus gitu loh. Satu hal yang saya pelajari dalam berlari, sikap kita juga akan lebih lebih disiplin, lebih bagi konsisten lagi. Itu ya. Banyak sekali dari berlari yang bisa kita adopsi menjadi satu sikap mentalitas dalam diri kita. Dan bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan Kalau sehari-hari. dari Hila sendiri, menurut pengalaman kamu ini apa aja nih? Ya berasa banget sih, bener yang tadi Coach omongin. Karena ketika aku setelah melewati finish di Seoul Marathon, wow, ternyata lari tuh seperti itu ya, sampai segitunya gitu. Seperti apa itu? Karena aku ngerasain kayak ya udahnya tuh aku bisa gitu ngelewatin 42 km gitu. Jadi aku setelah itu tuh nggak cepet putus asa aja dalam segala apapun, kalau lagi ngadepin soal kerjaan, masalah, pertemanan, apa itu beneran sebegitu pengaruhnya banget. Dan termasuk ketika aku persiapan untuk latihan, konsistensinya, belajar benar-benar disiplin, menghargai waktu, karena memang ya itu memang kita persiapan maraton itu butuh latihan kan, jadi kayak memang butuh menghargai waktu banget. Jadi benar-benar membangun mental. Yang semua bisa banget. diaplikasikan ya. Coba kita lihat lagi nih, ini bagaimana suasana nih di Metro TV Heritage Run 2019. Ya, kalau kita lihat ini udah masuk pelari-pelari rekreasional, ya mereka lari masih bisa dada-dada gitu ya. Ya, ini sebetulnya kelompok pelari yang sangat banyak sekarang, pelari rekreasional, pelari kantoran, pelari hobi, ini sangat banyak sekali sekarang ini. Kita lihat mereka lebih mengutamakan gaya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, anyway itu buat yang penting mereka bisa enjoy melakukannya, bisa senang melakukannya. Dan juga yang penting adalah membangun kebiasaan hidup sehat untuk olahraga. Betul. Nanti kita harus break lagi nih pemirsa, tetapi sesaat lagi kita kembali lagi dengan berbagai keseruan lainnya di Metro TV Heritage Run 2019. Tetaplah bersama kami. Oke, tahan, full on ya.
Pemirsa, kembali lagi di live event Metro TV Heritage Run 2019 dan ini kita saksikan bersama bagaimana leading man dari kategori 10K sudah melewati Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan salah satu titik atau destinasi sejarah budaya di rute Metro TV Heritage Run 2019. Nah, bagaimana nih Coach? Sepertinya tadi sudah ada yang tertinggal nih dari para leading man kita di 10K. Jadi yang baju biru udah tertinggal dari rombongan ini, kita tinggal lihat ini ada 2 pelari Kenya ini ya. Saya lihat mereka kalau dilihat dari form lari mereka stabil sekali ya. Mereka bisa menjaga ritme lari, pace mereka ya. Kalau saya lihat mereka ini mungkin bisa nanti finish sekitar di 31 atau di 32 menitan ya. 31 atau 30 ini mereka masih lirik-lirik apa segala macam. Sebetulnya itu pace mereka tuh tinggi banget. Itu pace mereka bisa 3 sampai dengan 3:10. Kalau kita lihatnya sepertinya kayak light aja ya. Betul, kayak light. Nah, ini yang 5K ini udah 5K. masuk. Sudah finish ya? Udah finish. Kalau kita lihat 5K waktunya. Berarti ada 14. ada 14 ya. 14 menit. Oh, luar biasa ya. 14 menit. Iya, betul. 14 menit 58 nah, ya. Masih ongoing and Oh counting. ya, luar biasa nih kalau bisa 14 menit dalam 5 kilo ini sesuatu banget nih. Sesuatu banget ya. Sesuatu banget. Biasanya kalau misalkan 5K berapa lama sih namanya? Tiap orang macam-macam ya. Ada yang biasanya kalau udah pelari-pelari yang profesional mereka di bawah 20 ya. Jadi seperti ini kan 14 menit ya. Sangat baik sekali sih. Kita lihat ini untuk yang 10 kilonya mereka masih tetap leading di depan. Mereka udah putar balik, udah dapat pita ya. Artinya udah ada checkpoint yang udah mereka lakukan. Kemungkinan ini masuk ke kilometer 8. Nah ini kita lihat, ini seru nih. Di kilometer 8 mereka harus udah mulai ngatur. Sebentar lagi mereka keluarin All out ya. All outnya, turbonya. Turbonya mereka Ya. langsung. Sudah lupa ya, udah nggak bisa chit-chat lagi Nggak seperti bisa tadi. lagi. Kita lihat nanti mereka akan bersaing nih di kilometer terakhir. Tapi kalau kita lihat mereka kan saling kenal nih biasanya. Biasanya kalau begini suka ini nih apa namanya Finish bareng. janjian nih. bareng. Bisa-bisa mereka finish bareng gitu loh. Tetap bersama terus. Nah, ini anak-anak warga sekitar juga ikut-ikutan lari. Ikut-ikutan lari. Sama anak-anak juga. Tapi ini hebat juga karena kan budaya lari ini akhirnya bisa menyebar dan juga tertular budaya positif Betul. ke warga sekitar, dan ini juga sudah ada yang finish lagi. Iya. Ini 5K juga. 5K. Ini kelompok master 6200. Ini sering podium juga. Nah, itu mereka dapat salah satu untuk podium itu mereka dapat itu tuh tanda potential winner yang dikalungin itu nanti tuh. Nah, Itu dia. itu artinya juara 1 mungkin ya untuk 5K-nya. Hebat juga ya Coach, maksudnya udah usia tapi itu 5K, heart rate 5K. tinggi. Betul. Hebat ya. Karena di Metro Heritage Trans ini ada kategori umum, kemudian ada kategori master. Master itu dari segi usia, jadi 45 tahun ke atas mereka dimasukkan ke dalam kategori master. Betul. Dan untuk kategori master sendiri kan seperti Kila bilang tadi kan hebat banget ya, usia berumur tapi 5K dengan heart rate yang memang tinggi sekali, challenging aja buat yang masih muda pun masih nganggap itu sebuah challenge. Itu untuk persiapan sendiri bagaimana sih Coach? Kalau untuk master sendiri, apa mereka harus profesional atau misalkan ada yang mau mulai lari nih, tapi umurnya udah mulai menjelang master, itu bagaimana? Nah, biasanya kalau yang juara tadi itu mereka memang udah biasa ya lari, mungkin mereka udah punya background sebelumnya, mungkin atlet atau apa gitu ya, olahraga atau dari kesatuan. Kalau bapak yang tadi itu kan dari komunitas lari gitu loh. Nah, kalau kita mau memulai sesuatu dalam usia master untuk lari sebetulnya bisa ya, usia 40 tahun baru berlari atau apa. Cuman mungkin harus running safety. Jadi kita harus running safety itu kita harus mempertimbangkan denyut nadi kita, harus mempertimbangkan juga kondisinya kita gitu loh. Jadi jangan terlalu di-push seperti yang muda-muda, tapi
tapi kita harus bisa menjaga diri kita. Jadi tahu kekuatan tubuh kita. Jadi saya selalu ingatkan ke murid-murid saya, selalu bilang listen your body, jangan terlalu di-push karena tiap orang kekuatannya beda-beda, gitu. Nanti kita takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat baju hitam ya, ternyata prediksi saya salah nih. Coach, dia lebih push nih. Iya, finish. Wah, yang baju hitam 15.85 ya. 10K kita sudah 10K ada. udah masuk ya. Waktunya mungkin kita bisa lihat, saya rasa sih 31-an mungkin ya. Jadi prediksi Coach Henry tadi sempat salah ya. Salah nih akhirnya dia. Baju hitam yang menang. Baju hitam yang menang nih. Ya. Tapi beda dikit ya. Kalau kita lihat tadi kan masuknya juga ya. Tapi kalau misalkan dengan yang pakai baju biru tadi jauh banget. Jauh banget. Berarti itu salah di strategi coach atau memang? Salah di strategi. Yang baju biru terlalu nge-push di awalnya ya. Lihat tadi mereka tetap oke kan, bisa maintain powernya yang dua ini, yang pelari Kenya ini. Jadi mereka justru melarikan diri itu artinya push lagi itu di kilometer 8, 9 sama 10. Tadi baju hijau itu udah tertinggal kan di kilometer terakhir aja tuh di 9 gitu loh. Jadi mungkin ya kondisi juga mungkin kita kan nggak tahu ya. Iya. Tiap pelari mungkin beda-beda juga karena pada saat hari H-nya banyak hal yang faktor-faktor X yang kita balik lagi ke pribadinya sih. Nah, kita lihat ini kan dari potential winner 10K ini dari Kenya ya. Dari Kenya. Nah sekarang kan lagi tren. Banyak sekali yang pergi untuk luar negeri atau jalan-jalan. Potensi wisata yang terletak di maraton itu sendiri. Nah kita akan bahas seperti apa potensinya dan juga antusiasmenya. Karena kan Hila juga pernah kan ikut di Seoul Marathon. Seperti apa, tetapi kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro TV Heritage Run 2019. Oh, ini yang female. Bibnya warna biru, 10 kali. Iya, kita mulai ya. Ya pemirsa, dan masih di Metro TV Heritage Run 2019 dan yang kita saksikan ini adalah para runners yang sudah finish di 10K dan juga 5K, tapi yang perempuan di Coach Hila. Betul. Nah ini dia, dan bisa kita lihat bagaimana saling merangkul ya. Iya, tetap ya, keren ya kebersamaannya. Jadi di dalam berlari itu momen yang paling bahagia kita itu saat menyentuh garis finish. Langsung, Hila pun di sini kalau tadi pemirsa nggak bisa lihat langsung senyum. Iya, karena kalau nginget itu tuh kayak nagih gitu ya. Betul. Dan benar, kalau Sila tadi bilang nagih, lari itu sebetulnya candu ketika kita menyentuh garis finish. Ya, jadi kita waktu larinya tuh kita mungkin mikir, aduh, ngapain ya lari begini, capek gitu, bayar lagi apa gitu kan ya. Kadang-kadang begitu, tapi begitu kita udah menyentuh garis finish, wah itu terbayarkan semuanya dan kayaknya perasaannya tuh wah luar biasa banget ketika kita udah menyentuh garis finish. Apalagi kalau misalkan bisa menyentuh personal best kita ya Coach ya. Betul. Nah ini dia, ini para runners lainnya pun masih melewati titik-titik dan juga rute Metro TV Heritage Run 2019. Nah ini Hila nih yang kamu mau datengin kan? Ya, Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Sunda Kelapa. Kapalnya juga masih seperti lukisan. Suasana-suasananya dapat ya kebudayaannya. Nah ini dia nih, para finishers juga 5K. Wah ini dia nih kostumnya. Apakah salah satu kandidat pemenang best kostum? Coba. Nanti kita lihat. Nah selain ada best kostum juga ada best selfie di kategori Metro TV Heritage Run 2019. Karena kan banyak juga mungkin
seperti tadi kebersamaan Iya. sama teman-teman dan juga keluarga. Memang kalau kita lihat Metro Heritage Run ini satu lomba lari yang mempunyai konsep ya kalau dibandingkan sama lomba lari yang lain. Konsepnya itu tadi kita lewatin tempat-tempat bersejarah. Ini jarang sekali lomba lari masuk ke dalam pelabuhan Sunda Kelapa ini ya. Iya. Jadi sangat jarang sekali. Jadi di sini kita lihat untuk pelari-pelari rekreasional mereka bisa tuh ada yang foto-foto, ada yang mengabadikan momen lah untuk mereka bisa lari di pelabuhan Sunda Kelapa gitu. Karena kan baik juga sekarang kan event-event lari itu Iya. yang menjadi potensi wisata juga. Jadi bukan Betul. hanya larinya aja, Iya. tetapi suasananya ya. Betul. Kalau misalnya Hila sendiri apa yang kamu cari? Aku sih membayangkan kalau misalkan aku ikutan lari di sini kayaknya lebih semangat deh karena kayak suasananya kanan kiri bangunan bersejarah sampai di pelabuhannya kayak inget zaman dulu gitu pahlawan-pahlawan berjuang gitu. Dan di saat kamu dan tengah kita berjuang lari, juga ya. Kita berjuang untuk diri kita sendiri. Lebih semangatnya dapet sih. Memang kalau kita lihat event lari di luar, kita bisa lihat misalnya contoh lah World Major Marathon ya, WMM yang ada 6 itu ya. Kita melihat mereka nggak cuman menyajikan lomba lari aja, tapi mereka di situ mengemas bagaimana mereka bisa menjual pariwisatanya mereka gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ada beberapa runners yang udah pernah mengikuti World Major Marathon, mereka disuguhkan dengan pariwisata mereka. Jadi mungkin sudah saatnya semua race management lari atau event lari di Indonesia juga bisa menjual mungkin tempat-tempat bersejarah di kota-kota lain. Mungkin ini masih di Jakarta, tapi kan heritage yang lain itu banyak sekali. Betul, setiap mungkin daerah. di setiap daerah kita punya tempat-tempat bersejarah. Nah, itu mungkin bisa diangkat juga gitu. Kebudayaannya Kebudayaannya, setempat. betul. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, ini kan para runners yang di belakang mungkin ada sudah terlihat lelah Betul, atau betul, jenuh. Itu betul. kalau misalkan lagi running seperti ini, cara mengatasi itu bagaimana sih, Hila? Kalau kamu sendiri? Kalau buat aku kalau lagi jenuh kayak gitu, aku tuh pasti kalau lari jarang ya aku merasa jenuh karena aku selalu enjoy sama keadaan sekitar gitu, ngeliat kanan kiri gitu. Dan palingan kalau buat jenuh enggak, tapi kalau buat capek, lelah, kalau misalkan aduh berasa nih kaki udah sakit, balik lagi ke motivasi diri sendiri. Motivasi awal ya? Iya, karena dulu aja tuh waktu itu yang pas aku kemarin lagi ikutan maraton, aku tuh sempet memang capek di kilometer 35 itu, aku sempat berhenti terus joget-joget sama orang-orang masyarakat di sekitar yang menghibur gitu. Kayak udah menghibur diri sendiri dulu, yang penting happy, abis itu aku lari lagi. Yang penting happy dulu ya? Iya. Tapi memang perlu satu mentalitas dari masyarakat kita juga untuk bisa support event lari. Kalau kita lihat di luar negeri, itu support dari masyarakat sekitar ketika lomba itu luar biasa sekali. Seperti apa, Cheering Coach? mereka di Iya, pinggir iya, jalan itu, come on, you can do that. Mereka buat yel-yel atau apa, support, betul. ya. Nah, kita sebagai pelari itu semacam ada booster semangat. Motivasi gitu loh. jadi. Motivasi mereka. Motivasi banget. High five gitu ya. Iya, dan menyediakan makanan juga, betul. dikasih minum Mereka juga. nyediain buah-buahan, Iya. watermelon atau apa segala macam. Itu satu bentuk inisiatif dari masyarakat untuk mendukung gitu loh. Apresiasi kepada para runners. Betul. Nah, memang di kita memang perlu terus masyarakatnya perlu dihimbau terus gitu ya biar bisa menjadi satu event lari yang berkelas internasional. Kalau kita lihat kan Indonesia ini banyak nih event larinya, tapi belum ada satu event lari yang berkelas internasional yang dimana orang luar tuh datang hanya untuk gue mau ikut lomba lari ini. Indonesia gitu. Tapi kalau kita balikin ke luar negeri itu banyak sekali event lari yang udah internasional gitu skopnya. Nah, ini yang harus kita pelajari gitu loh. Kenapa mereka bisa event larinya itu bisa menghipnotis pelari-pelari dunia yang lain mau ikut gitu loh. Nah, ini yang harus mungkin semua stakeholder harus bisa duduk bareng untuk bisa
kita nggak kalah lah. Kalau di kacamata coach sendiri, berdasarkan pengalaman, apa yang harus kita perbaiki nih coach? Satu mungkin harus ada satu kerjasama dari semua stakeholder. Ya, jadi penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu. Harus bisa bekerja sama, duduk bareng. Jadi bisa saling menjaga egonya gitu. Kalau kita lihat di luar negeri, misalnya kemarin itu Gold Coast Marathon, mereka tuh disupport sama pemerintahnya loh. Ya, terus semua swasta juga mendukung, pemerintah mendukung apa segala macam. Jadi benar-benar itu event satu hari itu benar jalan itu semua tutup, Steril. steril banget. Nah di kita coba lihat masih banyak mobil, Jadi masih banyak bis, lane-nya itu juga route-nya cuma sedikit buat pelari. Bayangkan ini kan kurang lebih 4.000 pelari nih. Ya 4.000 pelari cuma dikasih jalan 6 meter cuma sedikit doang, setengahnya aja gitu loh. Nah ini yang mungkin harus diedukasi lagi masyarakatnya supaya kita bisa menghargai satu lomba lari. Betul, karena lomba lari sudah dipersiapkan yang baik, antusiasme dari masyarakat juga sudah tinggi. Tinggi banget. Jadi kedepannya gitu. semoga kita bisa nih coach. Iya. Nah ini dia, ternyata sudah banyak nih finishers-finishersnya nih. Iya, Mila. 5 kilo udah masuk, pelari rekreasional. Bahkan ini ada keluarga bawa bayi stroller loh ini. Ini gemes banget Ini harus dicontoh nih. Nah ini dia, ini memang benar-benar recreational ya. Recreational. Anak-anak dan bisa dilihat segala usia ya coach, bisa Betul. kita perhitungkan di Iya. sini. Nah, ini ada pacer ya, kalau kita lihat ada balon ya. iya. Ini pacer, pacemaker, jadi mereka menuntun pelari-pelari lain untuk bisa finish sesuai dengan waktu yang mereka inginkan. Gitu. Nah dengan ada pacemaker ini untuk motivasi para pelari seperti apa sih coach? Oke. Dan Hila mungkin kalau bisa menceritakan pengalamannya juga. Kalau yang aku rasain pacer tuh memang jadi karena kalau kita lari sendiri, apalagi yang masih baru-baru lari, kita masih belum bisa menstabilkan pace kita kan. Tapi dengan adanya pacer, ya udah kita tinggal ikutin lari di belakang pacer aja. Jadi pace kita memang terus terjaga, stabil sesuai dengan yang kita mau. Karena pilihannya itu pacer ada macam-macam kan dengan masing-masing pace-nya. Terpengaruh nggak sih misalkan dengan pace lari-lari orang-orang sekitar kita? Atau kalau itu kita betul latihan? ikutin pacer, mereka nggak stabil. Mereka nggak stabil. Mereka stabil berlarinya. Contoh misalnya kalau kita ambil contoh misalnya pacer 10K 60 menit. Mereka pasti nanti akan finish di titik finish itu persis 60 menit. Cuman beda detiknya aja di belakangnya. Nah semua pelari yang mau mengikuti pacer itu pasti mempunyai kecepatan yang sama, terus konstan, terus nggak dipengaruhi sama yang lain. Dan pacer itu biasanya terlatih. Iya. Jadi mereka memang ada latihannya, ada pola latihannya bagaimana menjaga pace supaya tetap stabil. Karena pasti dari mereka juga menahan ego ya, Yes, coach. yes. Pacer itu menahan egonya, Yes. padahal dia udah terbiasa lari dengan pace yang lebih tinggi. Iya, iya, Tapi karena menuntun peserta, betul. Untuk menjaga cut off time-nya. Nah ini dia, Nah, ini udah senyum-senyum, udah bisa finish ya. sudah bahagia ya, udah Ya, betul. lega. Lega mereka, apalagi kalau PB ya. Nah di event Metro Heritage Run ini ada bell ya, ada lonceng PB. Ini mungkin nggak di shoot aja mungkin ya. Jadi setiap pelari yang PB, mereka bisa membunyikan loncengnya. Gitu. Untuk membagi kebahagiaan. Membagi kebahagiaan sama kasih tahu juga buat sekitarnya, gue PB loh. Ada Sebetulnya unsurnya itu gitu ya. pesannya. Jadi neng, saya PB. Nah untuk mencapai PB masing-masing orang pasti dengan persiapan-persiapan ya coach ya. Betul. Nah kalau misalkan untuk PB itu sendiri, persiapannya biasanya itu berapa lama sih? Apakah memang konstan setelah maraton yang sekian dapat waktu sekian itu langsung mereka langsung latihan berikutnya? Itu memang harus seperti itu atau semakin mendekati maraton itu baru intensif? Iya, jadi kalau kita mau mencapai satu personal best, kalau buat full maraton itu biasanya latihannya 4 bulan. Ya, minimal itu 4 bulan. Nah, untuk half maraton biasanya 3 bulan gitu loh. Nah, untuk 10K, 5K itu mungkin sekitar 2 bulan kita bisa gitu loh. Nah, balik lagi personal best yang mau kita capai itu biasanya
Kalau latihan sendiri agak susah. Kenapa? Karena tidak ada yang memantau progresnya, polanya. Makanya memang perlu seorang coach untuk bisa memantau kemampuan berlarinya setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap 3 minggu gitu loh. Di situ sih sebetulnya perannya coach untuk bisa latihannya semakin progres gitu loh. Untuk 5K saya rasa sekitar 2 bulan bisa. 10K juga biasanya saya ngelatih 2 bulan bisa. Tapi biasanya untuk long distance, half marathon 21 sama full marathon 42 itu biasanya take a time bisa sekitar 4 bulan. 4 bulan. Gitu. Kalau Hila sendiri waktu persiapannya saat pertama kali kan langsung ya? Iya, aku termasuk yang mepet sih. Waktu itu persiapannya 3 bulan. 3 bulan. Tapi ya teman-teman aku yang lain 4 bulan. Aku 3 bulan sih, tapi ya mungkin disitulah aku ada sempat kurang istirahat juga karena sambil syuting juga kan. Makanya waktu itu memang sempat cedera. Makanya memang minimal tuh 4 bulan 4 ya. bulan. 4 bulan. 4 bulan untuk hasil yang maksimal. Itu 4 bulan. Cedera, itu Hila cedera apa Hila? Waktu itu aku di bagian lutut aku, yang terparah sih lutut aku sebelah kanan ya. Jadi aku nggak bisa jongkok, nggak bisa naik tangga, bener-bener ngilu banget. Aku nanya waktu itu kenapa ya? Sebenarnya bukan dari karena aku waktu itu udah diajarin teknik berlari kan. Itu sih karena bener-bener kurang istirahat aja. Bisa jadi Harus cedera perhatikan juga. semuanya ya. Betul. Pola istirahat ini sangat penting. Makanya saya bilang tadi itu kalau saya mengajar selalu 3P itu. Pola nutrisi, pola latihan yang terstruktur, sama pola istirahat. Ini harus terintegrasi satu kesatuan. Kita nggak bisa cuma makannya aja benar tapi latihannya bolong-bolong. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa cuma latihan terus tanpa memperhatikan nutrisi. Kita nggak bisa juga latihannya udah benar, nutrisinya udah benar, istirahatnya kurang gitu loh. Jadi 3 ini harus terintegrasi, harus 3 in 1 menyatu di dalam hidup lari. Makanya dengan 3 pola ini saya bisa meyakinkan cedera akan semakin kecil, ya, progres lari akan semakin meningkat. Hidup kita juga semakin sehat karena nutrisi yang dimakan juga akan lebih maksimal, efektif. Anti-aging udah pasti karena lari ini kan artinya have fun. Kita masukin nutrisi yang baik-baik juga, betul dibakar otomatis umur kita akan lebih muda lah, ya metabolic age ya. Kalau dalam sport science ada umur biologis, ada umur metabolic age. Nah, jangan sampai seorang runner umurnya metabolic age-nya lebih tua daripada umur biologisnya. Berarti ada kesalahan ya. Ada kesalahan itu dalam pola latihannya gitu. Jadi kalau saya sih murid lari saya secara periodik saya timbang. Jadi kita ada sekarang kan ada scale body gitu ya, yang digital kita masukin umur apa segala macam. Di sana ada persentase fat kita berapa, air kita berapa, kemudian ada visceral fat kita berapa gitu ya. Visceral fat tuh kalau pelari itu benar-benar jangan bawa tas pinggang kemana-mana gitu, dalam pengertian ini perut-perut kita kan. Jangan ada lagi muffin top gitu. Iya gitu. Jadi itu sih hal-hal yang memang harus kita concern gitu. Diperhatikan. Aku tuh penasaran sih, gorengan tuh seberapa pengaruhnya ya buat berlari gitu, dalam berlari. Oke. Kenapa? Kalau gorengan sebetulnya bukan buat pelari aja, semua olahraga juga pasti mereka selalu mention tolong gorengan jangan gitu loh. Dihindari. Kenapa? Karena sebetulnya sesuatu yang masuk tenggelam di dalam minyak yang 80 derajat ke atas, sebetulnya semua unsurnya itu udah hilang. Contoh misalnya protein. Protein itu sebetulnya contoh lah tempe misalnya. Tempe itu protein nabati yang baik gitu. Tapi unsur protein di dalam tempe itu ketika udah terendam di dalam minyak goreng 80 derajat, unsur karbon, hidrogen sama oksigennya itu udah lepas. Sehingga digantikan oleh apa? Oleh minyak yang masuk ke dalam. Nah, sebetulnya kita ketika udah makan tempe yang digoreng, kita bukan makan protein. Tapi ampas tempe.
Tapi enak coach, iya karena udah ditepungin, udah dibumbuin apa segala macam. Jadi nggak efektif lagi nanti apalagi buat runners yang sedang berlatih. Betul. Nah ngomong-ngomong nih coach tentang runners, kayak kita udah lama nih, udah lumayan lama nggak melihat bagaimana suasana terkini di sana. Langsung aja nih kita akan sapa, sudah ada Marcelina Tumundo langsung dari lokasi. Nah Marcelina, bisa diceritakan bagaimana antusiasme para runners yang mengikuti Metro TV Heritage Run 2019 di sana? Sarah, saat ini saya berada di salah satu spot lintasan Metro TV Heritage Run. Tepatnya, ya Sarah, saya tepatnya saat ini berada di salah satu lintasan ataupun spot lintasan Metro TV Heritage Run, yaitu berada di depan Museum Bank Indonesia. Bukan Heritage Run namanya kalau tidak menyuguhkan pengalaman lari yang unik, berbeda, dan juga kental dengan nilai-nilai menghargai sejarah dan juga kebudayaan bangsa Indonesia. Tapi rasanya kalau saya sendirian nih yang menjelaskan keseruan dari ikut Metro TV Heritage Run ini rasanya kurang asik. Jadi saya mau mengajak ngobrol salah satu peserta runner yang ikut kategori 5K. Di sini sudah bersama saya Mas Novel. Halo Mas Novel, selamat pagi. Gimana nih kabarnya, udah lari sekitar berapa kilometer ya? Kayak baru 3 deh. Oh, baru 3 kilometer. Oke, Mas, secara umum bagaimana Mas Novel pengalamannya ikut Metro TV Heritage Run tahun ini? Seru sih, acaranya rame. Ini rame banget dari tadi nggak berhenti. Terus juga yang 10K tadi udah duluan juga rame. Keren sih antusiasnya. Rame banget. Ini kan dilaksanakan di Kota Tua, Jakarta ya. Kalau misalnya Mas membandingkan dengan ajang lari yang pernah Mas Novel ikuti sebelumnya, apa sih yang membedakan Metro TV Heritage Run tahun ini? Yang beda pertama, kayaknya temanya ya, namanya Heritage Run. Jadi di Kota Tua ngebawa kebudayaan Indonesia, khususnya Jakarta. Juga tadi ada, nggak tahu itu pawai kostum or something, nggak tahu. Ya itu sih yang ngebedain, yang kerasa banget dari yang udah kayak gitu. Yang kalau yang lain-lain ya udah lari ngejar target gitu. Nah, sebelum datang ke sini nih, ada nggak sih persiapan khusus yang Mas Novel lakukan, misalnya dari segi fisik atau dari penampilan juga begitu, untuk ikut Metro TV Heritage Run tahun ini? Nggak ada sih, paling standar, cuma lari 1 kali seminggu, terus cuma latihan di gym gitu-gitu. Nggak ada yang khusus sih, nggak ngejar sesuatu juga. Waktu mau ikut Heritage Run nih, ada siapa aja yang diajak untuk rame-rame datang ke Kota Tua? Kebetulan diajak temen. Jadi teman ada kerja juga, terus ikut Heritage Run, oh ya udah seru-seruan aja gitu. Oke, nanti mau seru-seruan ya. Kira-kira selain seru-seruan, ada nggak sih target lainnya? Misalnya mau jadi finisher, dapat medali, atau mau menangin lomba kategori di Metro TV Heritage Run ini? Atau mungkin target pribadi nih buat Mas Novel sendiri yang bisa di-sharingin sama kita? Nggak ada sih, cuma pengen have fun doang. Tadi juga mau ngejar target, cuma ramai banget. Juga udah banyak mobil, susah nyalip, jadi kayak udah santai aja gitu. Iya. Kalau gitu, selamat have fun. Semoga bisa menikmati sampai di garis finish, dan juga bisa semakin sehat juga pastinya ya, kita lari bareng-bareng pagi ini. Oke, terima kasih Mas Novel, boleh lanjutin lagi sampai ke garis finish ya. Demikian Sarah, bagaimana keseruan dari salah satu yang dirasakan oleh salah satu peserta. Tentunya juga masih banyak cerita lainnya di Metro TV Heritage Run tahun ini, dan kita nantikan berikutnya. Kembali ke Anda, Sarah. Waduh, terima kasih Marcelina. Seru sekali, dan memang betul tadi yang penting have fun dan juga enjoy nih pemirsa. Nah, kita akan lihat lagi seperti apa enjoyment yang ada di Metro TV Heritage Run 2019, tetapi sesaat lagi hanya di Metro TV.
Ya pemirsa, Anda kembali lagi di live event Metro TV Heritage Run 2019 dan Metro TV Heritage Run ini melalui rute yang melewati titik-titik bersejarah di Jakarta. Dan langsung saja kita akan lihat bagaimana suasana di salah satu titik bersejarah yaitu Sunda Kelapa. Sudah ada Sisilia Sinabariba yang berada di sana. Kita sapa. Selamat pagi Sisil. Bisa ceritakan bagaimana antusiasme masyarakat yang mengikuti Metro TV Heritage Run di sana dan apakah sudah terlihat nih para runners yang sudah selfie-selfie di Sunda Kelapa? Sarah dan pemirsa, selamat pagi. Keseruan dan kemeriahan Metro TV Heritage Run juga terasa di Pelabuhan Sunda Kelapa di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara yang merupakan spot terakhir yang dilalui oleh para pelari, khususnya pelari di kategori 10 km. Para pelari atau pelari pertama yang tadi tiba di lokasi ini yang berada di kilometer 8 ini adalah Roger Kimite, warga negara asal Kenya yang tadi tiba sekitar pukul 6:26 waktu Indonesia Barat. Dan tadi langsung disusul oleh pelari-pelari lainnya dan saat ini juga masih banyak pelari yang baru saja tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa. Para pelari yang tiba di titik ini akan dihibur oleh salah satunya kesenian dari Betawi dan juga ada water station di sini. Memang titik ini menjadi titik yang menarik karena pelabuhan ini merupakan salah satu ikon dari Provinsi DKI Jakarta dan merupakan pelabuhan tertua di Indonesia. Dan tadi juga kami melihat banyak sekali para pelari yang menyempatkan sejenak untuk bersuah foto atau berselfie dengan pemandangan kapal-kapal besar seperti yang ada di belakang saya ini. Namun untuk mengetahui bagaimana sebenarnya atau seperti apa pengalaman yang dirasakan oleh para pelari, kita akan langsung bertanya kepada salah satu pelari yang tadi sempat saya tarik, ada Mas Patrick di sini. Selamat pagi Mas Patrick. Selamat pagi. Oke, Mas Patrick ini sepertinya lelah nggak nih? Ya biasa aja sih sebetulnya. Sudah tidak lelah lagi ya. Mas Patrick, bagaimana pengalamannya mengikuti Heritage Run ini dan ada berbagai spot wisata yang dilewati? Menurut saya Heritage Run ini baik sekali ya, dari penutupan jalannya, pelari juga nggak saling melawan sama mobil. Biasanya kan kalau ada kadang race lari itu kadang ditutup jalannya tapi mobil-mobil atau motor kadang suka bandel ya. Tapi kalau ini saya rasa baik sekali penutupan jalannya sehingga orang yang berlari bisa dengan nyaman. Ini kan ada beberapa spot-spot lokasi bersejarah nih Mas. Gimana sih pengalamannya tadi melewati mulai dari Fathahillah sampai di Sunda Kelapa? Buat saya untuk yang ikut Heritage Run ini pertama kali ya. Jadi biasanya kalau saya larinya biasa kan kalau di CFD ya tiap minggu itu kan pasti lewatnya biasa Bundaran HI terus sampai Senayan. Terus sekarang baru pertama kali sih dan seru banget. Oke. Mas, boleh dikasih tahu nggak sih persiapannya apa sih untuk mengikuti lomba lari 10K ini? Kalau saya untuk yang 10K biasanya emang rutin sih, biasanya saya emang sering lari kalau seminggu bisa 3 kali. Jadi biasanya tiap minggu juga emang saya rutin CFD. Terus kadang suka ikut lari-lari ke Jakarta Marathon, pernah suka ke Bali juga, waktu itu ke Jogja, jadi emang udah sering sih, jadi nggak ada persiapan khusus. Oke. Udah sering nih Mas, ada target khusus nggak untuk masuk berapa besar nih di lomba lari Heritage Run ini? Kalau untuk masuk berapa besar sih nggak ada target ya, soalnya saya lari juga buat senang doang, untuk supaya olahraga lah, supaya hidupnya juga lebih sehat aja. Terima kasih Mas Patrick, silakan melanjutkan kembali larinya dan semoga semakin sehat ya Mas ya. Baik. Dan Sarah dan juga pemirsa, demikian wawancara kami dengan salah satu pelari yang mengikuti Heritage Run untuk kategori 10 km. Dan saat ini kami melihat masih banyak para pelari yang baru saja tiba di titik ini. Dan keseruan serta kemeriahan masih terus berlangsung, termasuk ke penampilan dari kesenian budaya khas Betawi. Demikian Sarah, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporannya. Dan bisa kita lihat nih bagaimana nih keseruan tadi sudah kelihatan belakangnya selfie-selfie. Ini juga kebudayaan Betawi yang kental di sini. Membuat pusing Pak Ini coba kita lihat. karena bonus makin banyak, tetapi memang itulah upaya yang harus kita lakukan untuk memacu prestasi atlet-atlet Indonesia. Kita harapkan Pak Menteri dari kegiatan ini ada kegiatan untuk pemasalan dan diharapkan terutama adik-adik yang masih junior-junior ini akan menjadi bibit-bibit untuk menjadi atlet nasional sehingga kemudian bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Amin. Kita juga harus mendukung karena Pak Zainuddin Amali mempunyai tugas yang sangat berat adalah menjadikan Indonesia tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Amin. Kita telah sukses 2018 menjadi tuan rumah Asian Games, saatnya kita menjadi tuan rumah Olimpiade. Mari kita dukung Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati acara pagi hari ini. Dan kemudian kita akan ke rumah dengan suasana yang lebih segar dan hati yang lebih senang.
dan membangun persaudaraan di antara kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali untuk Bapak Surya Pratomo selaku Dirut Metro TV, dan selanjutnya untuk Menpora kita, boleh diberikan tepuk tangannya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan yang saya sangat kagum dan salut, Pak Surya Pratomo, Direktur Utama Metro TV dan seluruh keluarga besar Metro TV yang menyelenggarakan kegiatan olahraga Heritage Run yang pada pagi hari ini diikuti oleh 4.000 lebih, hampir 5.000 ya peserta, baik untuk yang 5K maupun yang 10K. Saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Metro TV melaksanakan kegiatan olahraga yang diikuti oleh masyarakat. Ini masuk dalam program kami adalah program pemasalan dan pembudayaan olahraga. Semakin banyak masyarakat kita yang berolahraga, bergerak secara fisik, dan ini adalah satu kegiatan olahraga yang buat masyarakat siapa saja bisa tanpa harus latihan, yang penting dia masih bisa jalan, ya. Dan setelah ini akan sehat dan bugar. Nah, kalau masyarakat sehat dan bugar, maka pasti akan terhindar dari penyakit. Sekali lagi, luar biasa Metro TV. Saat ulang tahun, memperingati ulang tahun, masih punya atensi, masih punya perhatian untuk membuat masyarakat sehat dan bugar. Selamat untuk para runners yang nanti akan mendapatkan hadiah. Sudah dapat kebugaran, kesehatan, dapat hadiah. Amin. Dan ditonton oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia. Mantap. Metro TV, pesan saya, pesan pemerintah, ke depan makin diperluas jangkauan informasinya supaya makin banyak masyarakat kita yang ikut kegiatan ini. Mudah-mudahan tahun depan, insya Allah, kalau saya masih di tempat yang sekarang, saya akan datang lagi bersama-sama. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Surya Pratomo dan juga Bapak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga. Janjinya jelas ya. Insya Allah. Nah pemirsa, itu tadi sambutan dari Direktur Utama Metro TV Bapak Surya Pratomo dan juga Menpora Zainuddin Amali yang sama-sama ingin menekankan pentingnya untuk hidup sehat dan juga memacu sportivitas. Coach Hendry dan juga Hila. Nah ini sebagai penutup juga dari Coach Hendry dan Hila, apa yang bisa disampaikan kepada runners di luar sana atau mungkin potential calon runners yang akan mencintai running juga? Ini apa yang harus ditanamkan? Ya, kalau buat saya mungkin untuk semua pelari, baik itu yang baru ataupun yang sudah berlari, berlarilah dengan aman, ya, berlari dengan safety, kemudian berlatihlah dengan terstruktur. Kemudian pola nutrisinya tolong diperhatikan, kemudian pola istirahat atau recovery-nya juga harus diperhatikan. Jadi 3 ini harus menjadi satu kesatuan di dalam tubuh kita, sehingga kita tidak akan rentan cedera. Kita semakin sehat dengan berlari terus, tubuh kita semakin sehat, semakin kuat, dan kita bisa menjadi dampak buat sekitar kita. Dampak sekitar kita. Nah Hila, apa yang bisa kamu sampaikan? Kalau buat aku, always listen to your body. Jangan terlalu memaksakan dan tetap berlatih, komitmen. Itu aja sih. Karena ujung-ujungnya pasti enjoyment dan juga have fun itu. Iya, betul. Gak kerasa, terima kasih Hila, terima kasih Coach Hendry sudah bersama kami di live event Metro TV Heritage Run 2019. Nah pemirsa, tidak terasa live event Metro TV Heritage Run 2019 pun harus berakhir. Saya Sarawin, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Metro TV Heritage Run tahun depan.
Metro TV, knowledge to elevate.